Halo Sam, selamat datang di Yoiki Film bersama saya, Tama. Udah lama kita nggak jumpa Sam ya, hampir 3 bulan saya nggak upload video lagi. Karena ada beberapa kesibukan dan karena penontonnya sepi. Jadi agak sedikit malas kalau untuk upload video tentang alur film karena ya penontonnya sepi gitu kan. Nah mungkin seru kalau selain alur film kita selingi dengan cerita horor ya Sam ya. Nah mungkin buat Sam-sam semua yang punya cerita horor bisa langsung kirim atau share cerita horornya jika menarik ke Instagram atau email yang ada di deskripsi. Kebetulan saya sendiri pecinta horor dan sebelum channel alur film ini ya Sam ya, itu dulu itu saya juga buat videonya tentang horor, tapi karena nggak ada temennya ya juga jalan lah akhirnya ya ke alur film ini. Oke, kali ini kita akan upload alur film lagi dan film kali ini lumayan seru yaitu berjudul iBoy. Nah film ini menceritakan seorang remaja yang memiliki sebuah kelebihan atau kemampuan yang unik di mana dia bisa meretas segala sesuatu yang berkaitan dengan elektronik dengan hanya menggunakan pikiran saja. Nah ini keren banget, film juga oke. Jadi buat teman-teman stay tune terus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Siapkan makanan, popcorn dan minumannya, rebahan, kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang remaja yang bernama Tommy. Dia adalah sosok remaja yang santuy, tenang, dan gak neko-neko. Tommy juga memiliki teman yang bernama Danny yang merupakan teman Tom sejak dari kecil. Ya kalau ada apa-apa atau butuh bantuan ya Danny ini yang siap membantunya. Dan di rumah Tommy tinggal bersama neneknya yang bernama Nenek Nancy. Orang tua Tommy sudah nggak ada, makanya dia hanya tinggal bersama neneknya ini. Dan di sekolah Tommy juga naksir dengan seorang wanita yang bernama Lucy. Namun Tommy masih malu-malu kucing untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian kita diperkenalkan dengan si tengil satu ini yang bernama Eugene. Nah kemudian singkat cerita, di malam hari ketika Tommy berniat akan berkunjung ke rumah Lucy, dia pun melihat ada yang tidak beres karena pintu rumah Lucy tidak dikunci. Rupanya rumah Lucy didatangi oleh para penjahat. Namun ternyata Lucy telah diperkosa oleh para penjahat tersebut. Dan alangkah bejatnya, aksi mereka itu juga mereka rekam. Karena jumlah para penjahat yang sangat banyak dan Tommy hanya sendirian, dia pun kabur dari sana dan berniat menelpon polisi. Para penjahat itu pun lalu mengejar Tommy. Ketika Tommy sedang menelpon polisi, dia pun ditembak oleh para penjahat itu dan mengenai bagian samping kepalanya, yang juga mengenai HP Tommy. Dari kejadian itu, untungnya Tommy masih bisa diselamatkan, walaupun harus mengalami koma selama 10 hari. Ketika dia sadar, Tommy pun melihat neneknya. Kemudian dokter pun menjelaskan kondisi Tommy. Dan ternyata ketika Tommy ditembak di bagian kepalanya, handphone yang digunakan pada malam itu fragmen atau komponen handphone masuk ke organ kepalanya. Serpihan itu tidak bisa 100% dikeluarkan oleh dokter karena akan terpengaruh ke saraf otaknya. Dokter juga memberitahu jika Tommy mengalami hal yang tidak biasa untuk segera melaporkan kepadanya. Setelah kejadian itu, Tommy pun mengalami hal yang tidak biasa, Bre. Dia bisa mendengarkan komunikasi dari perangkat handphone orang-orang di sekitarnya. Bahkan komunikasi itu bisa didengar Tommy dengan sangat jelas. Dan kerennya lagi, lintas data secara digital juga bisa dilihat oleh Tommy dengan begitu jelas. Hal itu dikarenakan komponen smartphone yang tertancap telah menyatu dengan otak Tommy. Jadi seolah-olah Tommy memiliki akses ke server data di seluruh dunia hanya dengan menggunakan pikirannya. Dia bisa mengakses data apapun secara digital tanpa menggunakan perangkat apapun. Semua yang dibutuhkan oleh Tommy sudah ada di otaknya. Singkat cerita, Tommy mengunjungi Lucy karena sudah lama tak bertemu semenjak kejadian itu. Mereka pun mengobrol satu sama lain dan di sini Tommy sangat menyesal karena dia tidak bisa berbuat banyak pada malam itu dan tak bisa melindungi wanita yang sangat dia cintai. Namun Lucy mengerti dengan keadaan itu dan berharap semuanya akan segera membaik seperti sedia kala. Singkat cerita, ketika Tommy di perjalanan pulang, dia kembali mendengar berbagai obrolan yang ada di perangkat seluler. Dan di tempat ini justru dia bisa melihat transmisi data digital secara live di seluruh tempat, di mana kota menjadi penuh dengan transmisi data digital yang bisa dilihat oleh Tommy. Sehingga hal ini pun membuat Tommy menjadi pusing, lalu dia pun pingsan.
Keesokan harinya Tommy pun bangun seperti biasa. Rencana hari ini dia berniat untuk pergi ke sekolah. Ketika bertemu dengan Danny, Tommy pun memberitahu Danny kalau Eugene, salah satu teman sekolahnya, terlibat dalam kejahatan yang menimpa Lucy. Tommy tahu karena di smartphone Eugene pernah terkoneksi ke WiFi rumah Lucy, dan waktunya tepat di malam kejadian itu. Di sini Danny tidak yakin dengan pernyataan Tommy. Kemudian saat ujian praktek, Tommy melihat lalu lintas transmisi data dari smartphone milik teman-temannya. Ketika Tommy melihat ke arah HP Eugene, Tommy sangat terkejut karena dia melihat sebuah video yang ada di smartphone-nya, di mana video itu adalah video pemerkosaan Lucy di malam itu. Ternyata benar, Eugene dan teman-temannya lah yang telah berbuat bejat terhadap Lucy. Karena merasa begitu kesal, Tommy dengan kendali pikirannya membuat smartphone Eugene mengalami kerucutan listrik, sehingga membuat Eugene sedikit tersetrum. Karena Tommy sangat mencintai Lucy dan tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Eugene terhadap Lucy, Tommy pun berniat akan membalas dendam. Singkat cerita, di malam harinya Tommy mulai belajar bagaimana cara meretas sebuah sistem. Dengan kemampuannya, dia bisa meretas apapun yang berbau elektronik, hanya dengan kendali pikirannya. Dan saat ini, Tommy bisa menjadi hacker yang tidak ada tandingannya. Dia menjadi hacker tanpa menggunakan perangkat sistem. Karena telah menguasai segala teknik hacking, Tommy kemudian mulai meneror Eugene beserta teman-temannya. Dia menghack smartphone yang ada di rumah Eugene dan teman-temannya, sehingga membuat suasana di rumah itu menjadi sangat horor. Dari aksinya itu, Tom juga menemukan salah satu teman Eugene bernama Cash terlihat sedang memainkan Johnny-nya dengan tangannya sendiri. Aksi itu pun direkam Tommy untuk disebarkan. Di sekolah ketika seminar kampus sedang berlangsung, Tommy dengan sengaja meretas laptop presentasi. Dia lalu menayangkan rekaman di proyektor aksi Chas yang sedang memainkan Johnny-nya tadi malam. Teman-teman Chas pun ngakak tak henti-henti melihat aksinya itu. Cash yang urat malunya udah setipis sayap nyamuk lalu keluar dari ruangan tersebut. Lalu Tommy tidak ingin orang mengetahui bahwa dia mampu melakukan semua itu, termasuk Lucy. Dia pun menggunakan nama iBoy sebagai identitas rahasianya. Tommy dan Lucy kemudian nongkrong di pinggir danau untuk refreshing sejenak agar trauma yang dialami Lucy segera membaik. Beralih ke Eugene dan teman-temannya. Saat di malam hari, dia dan teman-temannya berniat mencuri mobil untuk mereka pakai. Ketika berhasil dibobol dan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobil terkunci secara otomatis. Ternyata itu adalah perbuatan Tommy yang telah meretas sistem di mobil itu. Tommy lalu mengancam Eugene dan teman-temannya. Tommy lalu bertanya kepada mereka, mengapa kalian menyerang keluarga Walker dan memperkosa Lucy? Karena Cash sudah terlalu takut, dia pun memberitahu kalau mereka disuruh oleh seseorang yang bernama Katz. Why did you attack the workers? Bro, we got told. Oh shit! Now! It was guns! It was Tommy yang sudah tahu dalam kejahatan terhadap keluarga Lucy, dia pun kemudian mendatangi Katz untuk membalas dendam. Tommy lalu meretas smartphone di rumah Katz lalu menampilkan video ke layar TV yang memperlihatkan sebuah rekaman seseorang yang telah mengencingi mobil kesayangan Katz. Katz yang terkejut dengan hal itu pun dia segera memeriksa mobil itu. Ketika Katz dan anggotanya telah keluar, Tommy pun masuk ke rumah itu dan menghancurkan semua yang ada di sana. Semua perangkat elektronik dibuat hancur oleh Tommy. Lalu dia pun menemukan sebuah penyimpanan narkoboy. Kemudian Tommy mengambil semuanya. Dengan narkoboy itu, Tommy berniat melancarkan aksi selanjutnya. Kemudian dia meletakkan narkoboy itu ke rumah Eugene dan teman-temannya. Sehingga ketika Tom meretas server milik kepolisian, dia bisa melaporkan Eugene dan teman-temannya secara anonim. Kemudian singkat cerita, dengan barang bukti yang telah ditaruh Tom di setiap sudut rumah, Eugene dan teman-temannya pun ditangkap oleh polisi. Sementara itu di sisi lain, Tommy juga meretas akun bank milik Katz dan membuat isi saldonya menjadi 0. Katz yang sedang di ATM menjadi melongo, lemas, lemah, gemulai dengan saldonya itu. Karena Tommy telah meresahkan para penjahat yang ada di area itu.
Bos yang sesungguhnya pun harus turun tangan. Katz ternyata punya atasan lagi bre, dan dia bernama Elman. Tommy pun mulai melancarkan aksinya lagi, dan kali ini dia berniat membakar semua narkoba yang dimiliki Katz dan Elman. Nenek Tommy, Nancy, begitu sangat khawatir dengan keadaan Tommy yang akhir-akhir ini sikapnya sedikit berubah. Nancy pun bertemu dengan Danny dan memintanya untuk mengawasi Tommy jika dia mengalami masalah. Dan Danny pun mengiyakan permintaan dari nenek Nancy. Sementara itu Tommy yang telah meretas jaringan satelit, dia pun melacak keberadaan Katz dan Elman. Setelah dapat, Tommy lalu pergi ke markas mereka. Setelah sampai di sebuah pelabuhan, Tommy berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Tommy yang telah menemukan barang haram milik Katz dan Hillman, dia pun dengan santainya membakar barang haram itu. Namun tiba-tiba, Katz dan anak buahnya muncul dan memukul Tommy. Di sini si Tommy hampir saja mati bre. Namun dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun membuat suara dengan frekuensi tinggi yang mampu mengganggu pendengaran manusia. Dengan hal itu membuat Tommy selamat lalu kabur dari tempat ini. Esok harinya Tommy bertemu dengan Danny. Danny melihat ada yang aneh pada Tommy. Dan sepertinya Danny sudah tahu kalau orang misterius yang menggunakan identitas sebagai iBoy adalah Tommy. Dan tak lama Danny pun pergi dari sana. Ketika Tommy pulang dan sampai di rumahnya, tiba-tiba dia pun ditodong dengan sebuah pistol. Ternyata bos dari semua kekacauan di film ini telah menunggu Tommy di rumahnya. Nenek Tommy yaitu Nancy juga telah disandera oleh anak buah Elman. Ternyata Elman sudah tahu kalau hacker yang menggunakan identitas iBoy adalah Tommy. Tidak hanya itu, Elman juga sudah tahu kemampuan yang bisa dilakukan oleh Tommy, seperti meretas tanpa menyentuh. Semua informasi itu diketahuinya dari Danny. Dialah yang telah berkhianat dan memberitahu Elman kalau itu adalah Tommy. Lalu Elman pun menyuruh Tommy untuk meretas sebuah bank dan mengisi saldonya. Di sini Tommy sempat menolak cuy, namun Elman ternyata juga telah menangkap Lucy dan akan membunuhnya jika Tommy tidak menuruti semua keinginannya. Karena telah diancam mau tidak mau Tommy harus menuruti perintah Elman. Tommy kemudian mulai meretas bank hanya dengan pikirannya saja dan mulai mengisi saldo di rekening Elman. Tak beberapa lama Elman pun membawa Tommy ke markas mereka. Sementara itu Lucy yang ditahan oleh Eugene dan teman-temannya, dia pun berhasil lolos dan mengambil pistol milik Eugene. Saat Lucy akan keluar dari tempat ini, tiba-tiba Elman pun telah sampai di tempat ini juga. Dan dia juga membawa Tommy. Di sini Tommy kembali dipaksa untuk meretas bank dan mengisi saldo rekening Elman. Tommy di sini berusaha untuk meloloskan diri dan menyelamatkan Lucy. Tommy berusaha meretas semua handphone milik para penjahat tersebut dan meledakkan semua handphone milik mereka. Ketika Tommy keluar dari tempat itu, tiba-tiba dari belakang dia pun dipukul oleh Elman dengan sebuah tongkat besi. Karena sangat marah, Elman pun berniat akan membunuh Tommy. Namun tiba-tiba Lucy muncul dan menembak Elman. Stupid little girl. Elman yang masih memiliki tenaga, dia pun sempat memukul Lucy. Karena Tommy sudah sangat marah dengan apa yang terjadi, dia pun mengumpulkan energi listrik, lalu mengeluarkan aliran listrik dan menghempaskan ke arah Elman. Dan akhirnya Elman pun harus mati karena hempasan energi listrik dari Tommy. Aliran listrik yang berhasil membunuh Elman juga membuat Tommy koma selama beberapa hari. Dan setelah tersadar, dia ditemani neneknya yaitu Nancy. Setelah itu, keadaan pun mulai membaik semenjak bos mafia berhasil dibunuh oleh Tommy. Dan kini daerah tempat tinggal Tommy kembali tenang dan tidak ada lagi kejahatan. Danny yang katanya teman Tommy mencoba untuk meminta maaf kepada Tommy dengan menggunakan sejumlah uang tunai. Namun Tommy yang punya harga diri, dia pun menolak mentah-mentah. Karena uang tidak bisa membeli sebuah kekecewaan, anjas.
Tentunya hubungan pertemanan mereka tidak akan sama seperti dulu, dan faktanya Danny juga terlibat atas pemerkosaan terhadap Lucy. Dan Danny lah orang bejat yang merekam kejadian itu. Sementara itu Tommy dan Lucy kembali menjalin kisah cinta mereka di tempat ini. Dan mereka pun akhirnya bisa kembali tenang. Dan Lucy juga sudah tahu kalau Tommy itu adalah iBoy yang memiliki kemampuan meretasi yang luar biasa.